Halo teman-teman semua, kenalkan aku Nadia Sadila dari kelas 6F. Dalam video kali ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget nih teman-teman buat dunia event, yaitu kontrak antara event organizer atau IO dan pihak sponsor. Nah teman-teman, sponsorship ini tuh kan sering kita temui dalam berbagai acara ya, baik di acara seminar, konser, hingga lomba. Namun, bagaimana sih cara kita tuh mengatur kerjasama antara pihak sponsor dan event organizer agar kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang jelas dan adil? Nah, di video ini kita akan membahasnya secara lengkap, jadi yuk simak sampai akhir. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke detail kontraknya, kita kenalan dulu nih dengan dua pihak yang terlibat. Event organizer atau IO adalah pihak yang menyelenggarakan acara. Mereka merancang, mengatur, dan menjalankan event dari awal sampai akhir. Sementara itu, sponsor adalah pihak yang mendukung event. Bisa dalam bentuk dana, produk, jasa, media, ataupun teknologi. Nah, kerjasama antara pihak event organizer dan sponsor ini diikat melalui kontrak sponsorship. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis sponsorship. Sponsorship itu nggak cuma soal uang ya teman-teman. Ada beberapa bentuk sponsorship yang biasanya ditemukan dalam kontrak. Yang pertama, sponsorship uang. Pihak sponsor memberikan dana tunai. Yang kedua, ada sponsorship produk. Misalnya makanan, minuman, ataupun merchandise. Yang ketiga, ada sponsorship jasa, seperti transportasi, akomodasi, ataupun sistem pembayaran. Yang keempat, ada sponsorship media, yaitu berupa publikasi atau promosi melalui media. Yang kelima, ada sponsorship teknologi, misalnya alat pencahayaan, layar LED, atau sistem audio digital lainnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas klausul penting dalam kontrak sponsorship. Dalam kontrak sponsorship, terdapat beberapa klausul penting yang perlu diperhatikan. Pertama, klausul eksklusivitas. Klausul ini melindungi sponsor dari kompetitor di industri yang sama. Misalnya, kalau Coca-Cola sudah jadi sponsor, pihak IO nggak boleh terima sponsor dari Pepsi. Yang kedua, klausul pembatalan. Klausul ini menjelaskan apa yang terjadi kalau salah satu pihak membatalkan kerjasama. Apakah dana akan dikembalikan atau tidak? Yang ketiga, klausul force majeure. Klausul ini mengatur tanggung jawab jika terjadi keadaan darurat seperti bencana alam atau pandemi yang menghambat pelaksanaan acara. Yang keempat, klausul hak kekayaan intelektual. Klausul ini mengatur penggunaan logo dan merek sponsor oleh pihak event organizer. Yang kelima, klausul jaminan dan tanggung jawab. Klausul ini menjelaskan siapa yang bertanggung jawab jika ada insiden selama event. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah menyusun kontrak sponsorship. Kalau ingin menyusun kontrak sponsorship yang baik, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, persiapan. Siapkan proposal event, tentukan kebutuhan sponsorship. Yang kedua, negosiasi. Diskusikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak. Yang ketiga, pembuatan draft kontrak. Tulis semua kesepakatan secara rinci. Selanjutnya, review dan finalisasi. Pastikan tidak ada poin yang terlewat. Lalu, tanda tangan kontrak harus resmi dan legal. Dan yang terakhir, pelaksanaan dan evaluasi. Jalankan sesuai kesepakatan dan lakukan evaluasi pasca event. Selanjutnya, kita akan membahas struktur kontrak sponsorship dan contohnya. Sebuah kontrak sponsorship umumnya diawali dengan judul kontrak yang mencerminkan isi perjanjian secara ringkas dan jelas. Setelah itu,
Bagian identitas para pihak mencantumkan informasi lengkap mengenai kedua belah pihak. Bagian selanjutnya adalah latar belakang perjanjian yang menjelaskan alasan dan tujuan dilakukannya kerjasama sponsorship. Setelah itu, hak dan kewajiban masing-masing pihak diuraikan dengan rinci. Lalu, nilai sponsorship dan mekanisme pembayaran menjadi bagian penting dalam kontrak sponsorship. Selain itu, perlu dicantumkan ketentuan mengenai durasi kerjasama sponsorship. Lalu dalam sebuah kontrak sponsorship yang baik, juga harus terdapat klausul force majeure yang mengatur kondisi di luar kendali. Selain itu, aspek kerahasiaan seringkali menjadi bagian penting dalam kontrak. Bagian terakhir dari kontrak sponsorship adalah penyelesaian perselisihan dan penutup. Dan akhirnya, kontrak sponsorship ditutup dengan pernyataan kesepakatan akhir serta tanda tangan resmi dari kedua belah pihak. Nah, teman-teman, itu dia penjelasan mengenai kontrak antara event organizer dan pihak sponsor. Kontrak ini penting banget untuk memastikan kerjasama berjalan lancar dan saling menguntungkan. Jadi, kalau kalian berencana bikin event dan mencari sponsor, pastikan kontraknya jelas dan mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak ya. Teman-teman, kalau kalian ada pertanyaan atau ingin tahu lebih lanjut tentang dunia kerjasama antara event organizer dan pihak sponsor, jangan ragu buat komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi teman-teman.